Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Salah satu berita yang dapat kami himpun dari tim redaksi kami adalah Tagana dan BPBD dirikan posko di lokasi kebakaran. Bersama saya Raisya Eno dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. 3 rumah di lokasi padat pemukiman, tepatnya di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat, subuh tadi sekitar pukul 4:48 ludes dilalap si jago merah. Dari informasi yang kami dapatkan, mulanya api ini berasal dari rumah yang tak berpenghuni. Kebakaran rumah kembali terjadi di kota Parepare. 3 rumah yang berlokasi di pemukiman padat penduduk di Jalan Reformasi Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat, pada subuh tadi ludes terbakar usai api dengan cepat merambat dan menghanguskan rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran ini terjadi pada pukul 4:48 subuh tadi. Diketahui api berasal dari rumah yang tak berpenghuni dan dengan cepat merambat dan ikut menghanguskan 2 rumah di dekatnya. Pihak call center terpadu yakni Rusli mengatakan, adapun dampak dari kebakaran ini yakni 19 orang yang terdiri dari 4 kepala keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat mereka. Dalam proses pemadaman api, call center terpadu yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, pemadam kebakaran dan call center 112 ini terjunkan full tim untuk menangani kebakaran tersebut. Iya, jadi sekitar pukul 4:48 dini hari, setelah satu warga atas nama Suryadi mengunjungi kantor call center terpadu melaporkan kejadian kebakaran. Dan setelah itu tim call center terpadu, dalam hal ini pemadam, call center BPBD, langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyiraman kepada lokasi kebakaran. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi subuh tadi yang berlokasi di Jalan Reformasi Kota Parepare, Tanggap Bencana Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dirikan posko. Pasca kebakaran yang terjadi pada subuh tadi yang berlokasi di Jalan Reformasi, Tanggap Bencana Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dirikan posko. Selain mendirikan posko, bantuan juga mulai berdatangan dari berbagai pihak untuk membantu para korban kebakaran. Diketahui dalam kebakaran yang terjadi, terdapat 4 kepala keluarga yang terdiri dari 19 orang. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian material masih belum diketahui. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai generasi bangsa sangat penting menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, apalagi di era sekarang ini. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober menjadi peringatan bagi kita untuk kembali membakar semangat menjaga Indonesia. Lantas, sebagai generasi milenial, sudahkah kita mengetahui makna Sumpah Pemuda yang sebenarnya? Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Mengapa Sumpah Pemuda? Karena saat itu tengah digelar Kongres Pemuda dan saat itu pula tercetus sebuah ikrar dari peserta Kongres yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda tentunya sangat penting untuk bangsa Indonesia.
Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, membangkitkan semangat rakyat Indonesia terutama para anak muda. Janji yang digenggam oleh pemuda Indonesia yang dimana tidak melihat daripada penampilannya yaitu umurnya muda ataukah jiwanya jiwa pemuda, akan tetapi dia sebagai bangsa Indonesia bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pada ikrar Sumpah Pemuda, kebanggaan terlihat jelas dari para pemuda dan pemudi dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda. Generasi muda seharusnya bangga akan tanah air sendiri dan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki beragam budaya. Kekayaan dan keberagaman tersebut tentu harus dilestarikan oleh generasi muda. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama Apa Kabar Parepare, pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare tetap membuka pelayanan di momen cuti bersama yang jatuh pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2020 mendatang. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare tetap membuka pelayanan di momen cuti bersama yang jatuh pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2020 mendatang. Hanya saja jam pelayanan dibatasi, yakni mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Wali Kota Parepare tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tanggal 28 dan 30 Oktober 2020, agar tidak terjadi kekosongan yang bisa berdampak pada gangguan pelayanan kepada pelanggan. Memang PDAM kita di pelayanan, jadi walaupun misalnya cuti bersama, kita tetap buka, ada beberapa bagian yang tetap buka. Karena kapan kita tidak buka, pasti pelayanan ke masyarakat akan terganggu. Seperti misalnya di bagian pembayaran. Walaupun di bagian pembayaran itu ada beberapa tempat di luar sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Di bagian pelayanan, kan setiap hari itu ada saja masyarakat yang mengeluhkan ini pelayanan. Apakah itu kebocoran, apakah tidak dapat air. Itu pun juga misalnya di bagian produksi. Tetap di situ harus standby. Walaupun di hari seperti di Lebaran, tetap ada mereka di situ yang jaga. Kalau kapan tidak dijaga, bisa saja itu pompa secara tiba-tiba mati. Secara pasti akan pelayanan air itu tidak akan mengalir. Jadi itulah sebabnya maka PDAM itu selalu membuka walaupun cuti bersama. Adapun layanan yang tetap dibuka diantaranya loket pembayaran, layanan pengaduan, layanan mobil tangki, serta transmisi dan distribusi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kartu kuning merupakan salah satu berkas menjadi syarat digunakan dalam melamar pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Namun, sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret yang lalu, hampir semua tempat tidak menyediakan lowongan kerja, sehingga berdampak pada jumlah pemohon kartu kuning. Sejak pandemi COVID-19, jumlah pemohon kartu pencari kerja AK1 atau kartu kuning mengalami penurunan yang signifikan. Sebelum pandemi, jumlah pemohon setiap harinya mencapai 4 hingga 5 pemohon, namun sejak pandemi menurun menjadi 1 hingga 2 orang. Bahkan dalam sehari tidak ada masyarakat yang melakukan permohonan. Kartu pencari kerja AK1 atau kartu kuning merupakan syarat untuk digunakan dalam melamar pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun di tempat lain. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan di Snaker Kota Parepare menjelaskan, penurunan jumlah pemohon terjadi akibat kurangnya lowongan pekerjaan. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tetap memberikan pelayanan AK1 sebab kartu ini diperuntukkan untuk 3 tempat. Ya, tren pengambilan kartu kuning selama pandemi ini menurun akibat dari banyaknya perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja. Jadi kartu AK1 itu trennya itu mengikuti lowongan-lowongan kerja yang terbuka di perusahaan-perusahaan. Kalau dari kami di sini tetap memberikan pelayanan AK1 karena lowongan-lowongan kerja itu bukan hanya untuk lokal Parepare, tapi ada juga antar daerah dan bahkan ada juga antar negara. Jadi
kartu AK1 itu digunakan untuk 3 tempat. Bisa digunakan untuk antar kerja antar lokal, antar kerja antar daerah, dan antar kerja antar negara. Kadang cuma 1 sampai 2 orang per hari. Ya banyak juga hari tidak ada pengambil AK1. Ya, selama ini sebelum pandemi itu biasa 4, 5, bahkan bisa sampai 6 dan sampai 10 orang setiap hari, tapi sekarang sudah tidak ada. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, petugas mengamankan 2 pasangan muda-mudi dalam 1 kamar pada Rabu malam kemarin. Berikut liputannya. Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare menggelar razia penginapan dan hotel. Dari hasil razia ini, petugas mengamankan 2 pasangan muda-mudi dalam 1 kamar pada Rabu malam kemarin. 2 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri ini diciduk saat kedapatan berduaan di sebuah kamar penginapan dengan keadaan terkunci. Karena tak dapat menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri yang sah, 2 pasangan muda-mudi ini selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi lainnya hanya di TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Raisya Eno mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi bagi Anda yang memperingatinya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.